Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube saya ucapkan salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, saya dari channel Keluarga Mercy 42 di Ambon. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang nonton video ini yang sekarang dalam kondisi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Teman-teman yang lagi nonton video saya ini, jangan lupa tinggalkan jejak ya teman-teman. Jangan lupa berikan like dan komentar positif pada video saya kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel YouTube saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa selalu mendapatkan informasi dan notifikasi tentang video-video terbaru di channel YouTube saya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk video saya belakangan ini memang saya lebih fokus ke bersih-bersih kebun ya teman-teman, karena saya lagi fokus untuk ngebersihin kebun saya yang ada di samping pantai dengan ukuran yang lebih luas. Karena di kebun ini mau saya tanami dengan tanaman buah-buahan ya teman-teman. Saya mau jadikan ini jadi kebun buah. Dan sekarang itu saya lagi bersih-bersih kebun. Ini saya bolak-balik bersihkan kebun ini sudah sekitar hampir 1 minggu lebih. Dan itu saya bolak-baliknya itu hanya setiap sore. Kalau Sabtu Minggu itu saya full di kebun untuk ngebersihin rumput-rumput yang masih ada, masih menjalar di kebun saya ini. Teman-teman semua yang punya kebun tapi masih malas ngebersihin kebun, semoga video saya ini bisa membakar semangat teman-teman biar tidak mager-mageran lagi mau ngebersihin kebun ya teman-teman. Karena saya saja yang seorang ibu rumah tangga, ngantor juga, tapi setiap sore di hari kerja itu saya masih sempat untuk membersihkan kebun saya. Karena sayang sekali ya teman-teman kalau kita punya lahan tapi dibiarkan kosong, dibiarkan tumbuh rumput seperti ini, saya merasa sangat rugi teman-teman. Karena dengan lahan yang ukurannya sebesar ini saja sebenarnya tuh kita sudah bisa menanam segala macam tanaman dan membuat lahan kita itu jadi lebih produktif teman-teman daripada hanya ditumbuhi rumput seperti ini. Di satu sisi bagian kebun saya itu sudah saya tanami dengan tanaman buah. Itu di bagian arah pagar samping pantai yang langsung berhadapan dengan pantai itu saya tanami dengan 15 anakan pohon kelapa. Di bagian samping-sampingnya saya tanami dengan sekitaran 20 anakan pohon pisang, berbagai macam jenis pisang teman-teman. Dan di bagian sisi lain itu saya tanami dengan tanaman buah. Di antaranya itu saya sudah punya tanaman 8 pohon rambutan hasil cangkokan dan alhamdulillah sekarang itu tumbuh subur ya teman-teman. Itu kata si penjualnya dan berdasarkan pengalaman beberapa orang yang memang beli bibit rambutan cangkok dari dia, itu bisa berbuah dalam jangka waktu 2-3 tahun teman-teman. Karena memang itu hasil cangkokan dari pohon dari indukan yang sudah berbuah lebat. Dan selain pohon pisang, kelapa dan juga rambutan, saya juga punya 2 pohon kelengkeng yang saya tanami di kebun saya ini, dan salah satunya itu sudah berbunga. Dan ada juga beberapa anakan pohon jambu kristal, ada yang dari biji, benihnya dari biji dan juga ada yang dari hasil cangkokan. Selain itu juga ada tanaman delima, ada pepaya, ada juga jambu Jamaika dan belimbing madu juga ada. Dan apalagi ya teman-teman, oh iya saya punya juga itu 1 pohon anggur Brazil, itu saya tanami di tepi pagar teman-teman. Jangan buang waktu kalian sia-sia teman-teman. Jadi usahakan setiap hari itu harus tetap produktif. Apapun yang bermanfaat harus selalu dilakukan teman-teman. Jangan bermalas-malasan, jangan hidup hanya suka baring-baring saja teman-teman. Tapi kita harus produktif karena saya rasa belakangan ini waktu tuh semakin cepat berlalu ya teman-teman. Jadi sayang sekali kalau waktu kita berlalu di masa muda ini tanpa ada hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di masa muda sekarang ini teman-teman.
Untuk berkebun seperti ini, saya itu tidak ada paksaan dari siapapun teman-teman, karena memang saya itu hobinya berkebun. Jadi saya melakukan aktivitas berkebun ini dengan senang hati teman-teman, karena memang saya suka menanam segala macam jenis tanaman yang bisa dikonsumsi. Bukan hanya di kebun ini saja, tapi di pekarangan rumah saya juga saya tanami banyak sekali tanaman yang bisa dikonsumsi setiap hari, yang bisa membantu memenuhi kebutuhan dapur di rumah. Tapi kalau mama saya itu hobinya untuk tanam tanaman hias teman-teman. Beda dengan saya, kalau saya itu memang hobinya tanam yang bisa dikonsumsi. Jadi di pekarangan rumah saya itu banyak sekali tanaman sayuran, tanaman cabai, tanaman hias. Karena saya rasa itu makin kesini pekarangan rumah saya itu makin tidak muat dengan koleksi-koleksi tanaman saya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk memindahkan sebagian koleksi tanaman saya itu di kebun samping pantai ini teman-teman, yang lebih luas. Itu yang saya pindahkan di sini itu tanaman-tanaman buah teman-teman. Sebelumnya itu semua tanaman ini, tanaman buah itu saya tanami di dalam pot, dalam planter bag, dalam polybag, dan sekarang saya putuskan untuk pindahkan ke kebun yang lebih luas biar perakaran dari pohon buah saya itu, tanaman buah saya itu bisa lebih maksimal bekerja untuk mencari nutrisi dari dalam tanah teman-teman, biar makin subur. Karena kalau di polybag atau di planter bag itu hanya hidup bergantung pada pemberian nutrisi dari kita teman-teman. Tapi kalau langsung di tanah, mereka bisa mencari sendiri makanannya ya teman-teman. Di kebun saya ini banyak gundukan-gundukan rumput yang saya timbun teman-teman. Jadi setiap sore habis saya cabut-cabutin ini rumputnya, saya timbun di beberapa titik yang ada di dalam kebun. Jadi untuk keesokan harinya saya datang lagi ke kebun, itu gundukan yang saya cabut pada hari sebelumnya itu akan saya bakar. Seperti ini, saya memilih untuk membakar rumput-rumput kering ini biar mati langsung ke perakarannya teman-teman, biar tidak tumbuh lagi. Karena kalau cuma dicabut dan dibiarkan seperti itu, rumputnya bakalan tumbuh lagi teman-teman. Jadi memang saya setiap datang ke kebun itu pada sore hari, itu rumput yang sebelumnya itu saya bakar dan saya cabut lagi untuk rumput yang baru saya buat gundukan lagi, dan keesokan harinya akan saya datang dan saya bakar lagi. Selanjutnya saya cabutin rumput yang baru lagi teman-teman. Terus seperti itu setiap harinya teman-teman. Dan semoga pekerjaan saya mencabuti rumput yang ada di kebun yang lumayan luas ini bisa cepat selesai ya teman-teman. Saya ngebersihin kebunnya itu tidak sekalian teman-teman, tidak satu kali ngebersihin dalam satu hari langsung bersih teman-teman, tapi saya nyicil setiap kali pulang kantor, saya datang ke kebun itu sore hari. Kalau saya sempat maka saya akan melakukan pembersihan kebun teman-teman. Mami, Queen. Iya sayang. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Biasa mama kalau lagi ngedubbing selalu digangguin sama anak seperti ini teman-teman. Mami, Queen. Iya. Oke lanjut teman-teman, dan ini adalah bagian kebun yang sudah dibersihin rumputnya dan juga sudah dicangkul sedikit demi sedikit ya teman-teman. Biar sambil saya ngebersihin di satu bagian kebun, di sisi lain kebun, tapi bagian yang lain dari sisi kebun ini sudah ada yang bisa kita tanami teman-teman. Jadi rencananya itu karena kalau tanam. Iya, karena rencananya itu di bagian sini mau saya tanami dengan jagung. Karena kalau nungguin pohon rambutan saya dan buah-buah yang lainnya itu untuk tumbuh subur, rimbun, dan juga berbuah, itu dirasa masih butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi saya manfaatkan untuk tanami jagung teman-teman. Dan seperti inilah penampakannya teman-teman. Sisi lain dari kebun saya yang sudah dibersihkan dan sebagian tanahnya itu sudah dicangkul. Jadi bagian sini akan saya tanami dengan jagung terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian lain akan saya bersihkan juga rumputnya. Jadi bagian mana yang sudah bersih itu langsung saya tanami dengan tanaman yang bisa dikonsumsi dan punya nilai jual teman-teman. Semoga video saya bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang punya lahan tapi masih malas untuk dibersihkan, ayo bakar kembali semangatnya teman-teman, biar bisa ngebersihin kebun dan bisa dibikin lahannya itu lebih produktif teman-teman. Dan sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir di vlog saya yang lain. Terima kasih.